Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dalam semester genap ini Ibu akan memberikan perkuliahan terkait manajemen sumber daya manusia ya. Jadi langsung aja Ibu jelaskan ya terkait dengan pengertian manajemen sumber daya manusia itu apa ya. Jadi MSDM adalah pemanfaatan para individu ya, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi ya. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategi, etis ya, dan bertanggung jawab sosial ya. Sedangkan SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi ya. Tujuan-tujuan MSDM ya. Yang pertama adalah tujuan organisasional, yang kedua adalah tujuan fungsional ya, dan yang ketiga tujuan kemasyarakatan, yang keempat tujuan personal ya. Apa sih tujuan organisasional itu ya? Jadi tujuan organisasional itu untuk memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional ya. Jadi Departemen SDM itu membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi ya. Tujuan yang kedua adalah tujuan fungsional ya, yaitu untuk menjaga kontribusi ya, Departemen SDM dalam tingkat yang layak ya, bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi ya. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma ya jika MSDM tidak direncanakan secara optimal ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan personal ya. Tujuan personal untuk membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi ya, individual dengan organisasi ya. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi ya. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi ya. Yang berikutnya adalah penyediaan staf ya. Penyediaan staf merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi ya. Penyediaan staf itu mencakup analisis jabatan, perencanaan SDM, dan rekrutmen dan seleksi ya. Pengembangan SDM ya, adalah fungsi utama MSDM ya, yang tidak hanya terdiri dari pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu ya. Pengembangan organisasi serta menjamin dan penilaian kinerja ya. Ya, Ibu lanjutkan ke kompensasi ya. Kompensasi itu mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka ya. Kompensasi itu bisa berupa kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Yang berikutnya ya terkait dengan MSDM itu adalah
keselamatan dan kesehatan. Ya. Keselamatan adalah perlindungan para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Ya. Jadi kedua aspek itu sangat penting, ya, karena karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan, ya, kesehatan yang baik dan cenderung lebih produktif, ya, dan bermanfaat jangka panjang bagi organisasi. Ya. Yang berikutnya adalah hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Ya. Yang pertama adalah suatu perusahaan, ya, secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja, ya, dan berunding dengannya dengan itikat baik, ya. Jika karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka, ya. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan, ya, perlindungan kolektif sering disebut dengan hubungan industrial, ya. Jadi saya kira dari awal, ya, pertemuan kita awal, ya, terkait dengan pengertian MSDM, ya, saya kira sudah Ibu sampaikan. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu, ya, terkait dengan pengertian MSDM. Ya, semoga bermanfaat ilmu yang sudah Ibu berikan, ya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.